Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma kepada yang saya hormati Kiai Haji Ulil Arwani dan Kiai Haji Ulil Albab Arwani selaku pengasuh pondok pesantren Yanbul Quran, kepada yang saya hormati juga Bapak Direktur Utama Yanbul Quran Satu Pati beserta jajarannya, yang saya hormati juga Bapak Direktur Umum Kiai Zainal Mahfud dan juga Kepala Pondok Pesantren Yanbul Quran Satu Pati Bapak Kiai Imam Syokani, tidak lupa Kepala SMP kita Yanbul Quran Satu Pati dan seluruh para hadirin peserta diklat pada siang hari ini yang masih semangat, yang saya hormati. Dan tidak lupa narasumber kita sekaligus Direktur Umum Yanbul Quran Satu Pati yang sudah hadir bersama kita pada siang hari ini. Nah, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua berupa kesehatan sehingga masih bisa mengikuti kegiatan diklat hingga siang hari ini. Salawat serta salam kita senantiasa curahkan kehadirat Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW yang tentu kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Baik, para peserta diklat yang saya hormati, nah ini melanjutkan materi kita yang kemarin tentunya tentang Po'aj. Nah saya berterima kasih sekali sama Ustaz Hana kemarin ya, yang bertanya tentang ejaan Po'aj. Ini Po'aj, Po apa Po apa ini? Iya, ini saya berterima kasih sekali soalnya saya pun bingung ya kemarin mengeja Po. Kemudian Pak Didi mengejanya Po'aj. Nah kalau kita mengejanya POK itu malah lebih bahaya lagi, karena zaman dulu mungkin strategi POK itu sudah diterapkan oleh kakek-kakek kita dulu ya, kalau sebagai dulu ngaji terutama ya. Ayo baca nak, baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil apa ini kayak POK pakai strategi POK. Nah, tapi POK di sini beda ya, seperti yang kita maksud Po'aj. Di sini Po'aj, ya, planning, organizing, and planning, controlling. Tentu yang kemarin itu adalah teorinya yang sudah disampaikan oleh Bapak Didi. Nah, sekarang ini adalah implementasinya di dalam dunia pembelajaran yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Kiai Zainal Mahfud. Nah, boleh kalau diperkenankan dan harus diperkenankan, saya akan membacakan CV beliau. Nama lengkap beliau adalah Zainal Mahfud bin Abdurrahman. Lahir di Jepara tanggal 11 September 1991. Domisili sekarang yaitu Yanbul Quran Boarding School Satu Pati, Dukuh Mulaan, Desa Sukoharjo, Kecamatan Wadari Jaksa. Istri, nah beliau sudah punya istri meskipun baru satu. Ya, istri beliau satu bernama Isti'adah Zakia. Anak beliau, putra putri beliau dua. Yang pertama Hanifiatis Samha, biasanya dipanggil sama Mbak Samha. Yang kedua adalah Mas Abdullah Sabila Rosa, nah, biasanya dipanggil Mas Sabil. Nah, riwayat pendidikan beliau hingga saat ini beliau itu sedang menyelesaikan studi S3-nya di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, selain itu beliau juga alumni Matolehul Falah Aceh. Nah, beliau ini prestasinya banyak sekali. Ini kalau saya bacakan ini hampir memakan setengah daripada waktu waktu seminar ya. Ada 4 halaman. Ini saya bacakan semua semua ya, saya bacakan.
Biar tahu ya. Betul. Ini makanya ini pemateri kita pada kali ini itu muda secara fisik, muda secara usia, tapi ilmunya tua. Maksudnya artinya pengalamannya banyak sekali. Ya, ini pengalaman organisasinya banyak. Saya bacakan. Pertama itu pendiri UKM Bahasa di IPMAKA tadi. Terus owner penerbit Sahadah Prespati, owner loh. Owner kaos Arab Egon. Oh, nanti banyak tulisan Arab Egon. Nah, beliau adalah ownernya. Terus owner batik tulis Arab Egon, kontributor lepas NU Online. Karena kalau saya lihat beliau itu hobinya menulis novel, menulis cerpen, menulis kehidupan. Redaktur online Teraju Mizan, penerjemah kitab-kitab Arab klasik, penerbit Mizan, guru bahasa Arab, pernah menjadi guru bahasa Arab di MTS Matoliul Falah. Nah, pernah sekolah di sana plus ngajar di sana. Guru taklim Al-Quran. Wah, ini yang menjadi kita tidak ragu lagi kemampuan beliau dalam mendesain pelajaran Al-Quran, karena beliau sendiri pernah terjun langsung sebagai guru taklim Al-Quran di pondok pesantren Matoliul Falah, Matoliul Huda, Pusat Kajian Margo Sobati. Guru taklim Al-Quran di pondok pesantren Maslakul Huda Putra Kajian Margo Sobati. Pernah menjadi guru mata kuliah Qiraatul Quran Murotal di Ma'had Jamiah Matoliul Falah. Pernah menjadi guru bahasa Arab di Madrasah Sanawiyah Satu Atap Al-Hidayah Temas Batu. Pernah juga menjadi guru ta'lim Al-Quran di Ma'had UIN Maliki Malang. Pernah juga menjadi murabbi dan guru akhlak di International Islamic Boarding School Tazkiyah Malang. Pernah menjadi kepala sekolah SMP kita. Nah, dulu ini beliau ceritanya kepala sekolah SMP kita yang Al-Quran satu tadi. Nah, ceritanya beliau itu dipecat. Beliau itu dipecat karena akan diangkat menjadi direktur umum yang Nurul Quran satu padi gitu. Dulu kan kata direktur utama, Pak Sel mau saya pecat itu. Kita kaget semua dipecat. Ternyata mau dijadikan direktur umum. Nah, ini selanjutnya pernah menjadi ketua umum Santri Foundation. Nah, yang terakhir ini sebagai dewan redaktur pojokpim.com. Karya-karya beliau sangat banyak sekali. Apa saya bacakan semua? Waktunya sudah habis. Sudah Pak katanya. Ya. Nanti saya share via WA mohon deh. Nanti baca sendiri. Baik, rasanya harus dipersingkat waktunya dan langsung kita serahkan seluruhnya seminar kepada pembicara kita, Bapak Kiai Sahal Mahfudz MPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz-ustazah yang Al-Quran dan juga calon-calon Pak Yai dan Bu Yai yang Al-Quran, para panitia diklat calon guru tahfidz Al-Quran Yayasan Arwaniyah. Di sini sebenarnya saya ini jadi tambal ban. Sebenarnya aslinya itu yang pantas untuk menyampaikan itu Pak Dr. Abdul Karim. Tapi karena beliau berhalangan, jadi mau nggak mau ketua panitianya dijadikan tambal ban. Jadi jenengan binjang jadi pimpinan atau jadi ketua itu biasanya jadi empat minimal. Yang pertama ujung tombak. Ketika mau memutuskan sesuatu yang paling terdepan. Contohnya kayak corona ini, pondok-pondok
di virus libur yang Quran masih tidak libur. Nah, itu kita juga dapat kritikan, tapi nggak apa-apa. Setiap lembaga kan punya kebijakan. Jadi pertama ujung tombak. Yang kedua, jadi ujung tombak. Ujung tombak yang ada yang kurang-kurang nomboi. Yang ketiga, jadi ujung tembak. Kalau ada permasalahan pertama kali yang ditutupi pimpinannya mesti. Yang keempat adalah ujung tembok. Sing nahan ketika teman-teman kita salah itu tidak cuci tangan seperti yang sekarang ini ya, sedang mewabah virus corona terus banyak cuci tangan. Tidak itu maksudnya, tetapi cuci tangan salah kue, ya kue urusan, tidak seperti itu. Okay? Jadi ini sebenarnya kurang pas, tapi tidak apa-apa. Harus menghentikannya apa nanti kalau ini kucing-kucing dirapi, nggak apa-apa. Akhirnya terus kemudian nanti kita hari ini bikin proyek sama-sama supaya jenengan itu gak goyohan, akhirnya nunggu goyohan. Terus siang-siang juga ngantuk, saya cuma berdiri aja ngantuk. Nah, tadi sebenarnya saya ketika masuk Pak Imam kan sudah memberikan prolog bagaimana cara baca powat atau powak atau bagaimana ini. Kita itu memang orang Indonesia itu kan ketika mendengar istilah-istilah asing itu hawanya itu kayaknya keren gitu ya. Ada perumahan namanya Riverside, padahal bahasa Indonesia-nya pinggir kali. Ini malah kan jenenge perumahan Green Hills Riverside. Perumahan pinggir kali maksudnya, tapi karena dia namanya terus di Inggris kan jadi mahal. Ya kita juga jangan terlalu alergi kepada, maksudnya jangan terlalu mendewakan istilah-istilah yang dari barat. Powat itu tadi dibaca powat atau powak. Terus kemudian saya terbesit bagaimana supaya istilah ini mudah kita pahami. Jadi powat itu apa? Saya ingin murojaah karena jenengan kemarin itu sudah mendapatkan materi ini, tentunya harus murojaah. Bukan Quran tok sih harus dimurojaah. Pelajaran juga harus dimurojaah, cinta itu juga harus dimurojaah. Tahlil aja kita syahadat aja dibutuh ditajdid. Gitu, sholat itu kan kita syahadat, ya aku Islam tapi kalau mau syahadat terus maksudnya apa? Tajdid, memperbarui iman kita. Iman aja butuh diperbarui, apalagi perasaan kita. Dan katanya Pak Imam tadi baru satu, saya cukup satu saja, satu aja nggak habis. Baik, kita lanjut lagi. Keterangan untuk aku powat ya. Yang pertama apa? P, Mas Abid. Powat P apa Gus? Planning apa Gus? Perencanaan. Gus yang kamu paling ingat-ingat Gus? Mas Pak Ustadz ini? Ustadz Fikri. Mana Ustadz Fikri? Ustadz Fikri. Powat planning tadi perencanaan Gus Abid. A-nya apa? Mas Pak Ustadz ini? Ustadz Fikri. Mana Ustadz Fikri? Powat planning tadi perencanaan Gus Abid. A-nya apa? O. Bahasa Inggrisnya apa? Organizing. Gak apa-apa. Ini bahasa Inggris itu kudu tahu gitu. Betul, bahasa Inggris itu ada tajwidnya. Jangan dikira bahasa Arab tok yang punya tafkhim. Ya, roh kita kan ada tafkhim. Kalau ketika dibaca fathah atau dhamma atau disukun sebelumnya dhamma atau fathah. Bahasa Inggris itu ada tafkhimnya. Ketika jenengan menemukan kata L di tengah atau di belakang, bacanya pasti ditafkhim. Contoh, hotel. Wong Jawa munine hotel. Wong Inggris munine hotel.
Muni nang hotel tafkhim ya. Jadi karena L-nya itu tafkhim maka diberatkan. Di tengah contohnya milk, ultra milk. Itu kalau orang bahasa Inggris bacanya milk, ada tafkhimnya. Organizing Mas Fikri, artinya apa Mas Fikri? Mengorganisasi, menata. Tunjuk temanmu Mas. Ustaz Farid Budi. Ustaz Farid what's planning, organizing. Anya apa Mas Farid? Actuating apa artinya? Pelaksanaan. Tunjuk lagi satu teman jenengan. Mas Fikri Zainul Abidin Budi Mas. Mas Fikri Zainul Abidin mana Mas Fikri? Yang terakhir C apa Mas Fikri? Controlling. Artinya apa? Ini yang tenang ini. Tapi tenang. Controlling hanya kan di tengah. Kenapa Mas? Pengendalian atau pengawasan. Baik. Ketika kita itu biasanya ketika menemukan kata-kata yang sulit itu biasanya sulit hafalnya juga. Nah ini saya sederhanakan. Saya baru kepikiran tadi bagaimana kalau diterjemahkan atau dirangkai dalam sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia. Saya bahasakan sebagai rencang lawas. Rencang lawas. Saya singkat sebagai rencang lawas. Perencanaan, G-nya organisasi, mengorganisasikan, kemudian L-nya melaksanakan, dan was pengawasan. Apa? Rencang lawas. Baik, kita semua berdiri. Ayo berdiri semuanya, biar gak ngantuk. Kalau dia segini ngantuk. Rencang lawas. Saya punya tepuk rencang lawas. Kon keplok-keplok aja. Gak apa-apa. Jadi saya akan napa jenenge contohkan, nanti jenengan mengikuti. Tepuk rencang lawas. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan. Ulangi lagi. Tepuk rencang lawas. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan. Ulangi lagi. Benapal. Tepuk rencang lawas. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan. Oke, sekali lagi. Tepuk rencang lawas. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Ini tepuk lagi, baik. Hari ini pada kesempatan kali ini nanti kita semua akan belajar menjadi calon-calon pengelola pondok tahfidz atau lembaga pendidikan tahfidz atau institusi yang menyelenggarakan pendidikan tahfidz secara umum. Atau juga kita bisa menggunakan rencang lawas ini untuk membekali diri kita dalam merencanakan sesuatu. Contoh dengan punya target, saya 1 tahun harus khatam Al-Quran, khatam setoran Yaibab atau khatam Sab'ah. Itu dengan bekal rencang lawas ini. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Ini bisa untuk kita terapkan terhadap diri kita pribadi. Juga ketika nanti kita jadi ustadz, mengampu anak-anak kita supaya anak-anak kita
biasanya kan di lembaga-lembaga itu punya target 5 juz atau 1 tahun 5 juz atau mungkin khatam dalam 3 tahun atau bagaimana. Setiap lembaga punya target di program-program tahfidznya. Nah, rencang lawas ini juga bisa kita gunakan untuk menyusun program yang membantu lembaga kita. Ketika kita jadi ustadz tahfidz, itu menyusun program membantu lembaga kita merealisasikan tujuan daripada lembaga kita. Selain itu juga kalau menjenengan nanti naik jadi koordinator tahfidz atau jadi kepala pondoknya, juga bisa kita gunakan untuk merancang sebuah desain pembelajaran tahfidz Al-Quran. Nah, lanjut Pak. Sebenarnya ini saya hanya murojaah saja. Materi yang intinya di belakang. Saya hanya murojaah saja. Jadi kemarin kan jenengan sudah dapat dari Pak Didi, saya baca materinya juga tidak jauh-jauh beda. Jadi POATS atau rencang lawas tadi, planning, organizing, actuating, dan controlling. Planning, ya. Kita harus merencanakan sesuatu untuk program kita. Kalau kita punya program tahfidz, kita punya lembaga, kita punya mimpi-mimpi dan cita-cita, itu kita harus merencanakan. Ini bukan maksudnya turun amal, bukan kemudian banyak pikiran, bukan. Ini disinilah perbedaan antara turun amal. Banyak angan-angan yang di dalam ilmu tasawuf itu diharamkan atau tidak dibolehkan. Bedanya turun amal dengan perencanaan ini adalah kalau turun amal itu terlalu panjang awang-awangnya, tidak realistis. Tapi kalau perencanaan ini realistis. Perbedaan perencanaan orang Barat yang pakai POATS dengan orang Islam, perbedaannya adalah ketika kita perencanaan itu kita sudah masrahkan sama Gusti Allah. Ya, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ini bentuk-bentuk seperti itu gitu. Nah, ini kenapa manajemen itu penting? Kenapa POATS atau rencang lawas ini penting? Ada sebuah pepatah Arab, ini saya belum tahu yang dahulu siapa. Ada yang mengatakan Sayyidina Umar, al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil binizam. Kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik akan dikalahkan sebuah kebatilan yang terorganisir dengan baik. Artinya apa? Kalau segala sesuatu itu diorganisir, dimanajemen dengan baik, maka insya Allah juga hasilnya akan baik daripada sesuatu yang tidak terorganisir dengan baik. Dan saya lihat sistem pembelajaran tahfidz yang terorganisir dengan baik itu saya lihat diantaranya adalah yang Al-Quran. Karena saya bukan alumni yang mungkin, jadi saya lihat, saya alumni kajian. Di kajian itu kan pondok-pondok sangat humanis. Karena kita itu dibebaskan mau ngapain, sampai ngaji monggo, arep ngopi monggo, arep keesan monggo, maksudnya itu pondoknya sudah melarang, tetapi karena masyarakatnya itu disediakan, masyarakat itu menyediakan. Jadi masyarakat itu menyediakan hal-hal yang dilarang di pondok. Beda dengan Lirboyo masyarakatnya mendukung. Apa yang diharamkan pondok, di masyarakat juga ikut mengharamkan. Nah, perbedaannya kalau di kajian itu kan iklimnya saya ibaratkan seperti samudra. Pondok-pondok seperti kajian, Kerapiah itu hanya satu tipologi. Jadi agak bebas. Maksudnya kembali ke diri masing-masing. Samudra itu kan kalau kita bisa berenang, kita akan dapat banyak. Tapi kalau tidak bisa berenang, maka kita akan tenggelam. Jadi di pondok kajian itu ada warung kopi yang jadi pesantren. Saya tuh ketika malam-malam hari itu ngopinya 24 jam di situ, sampai disediakan tempat-tempat itu. Ya itu tantangan kita. Maksudnya tantangan kita salah satunya itu. Ya, POATS ini bisa kita gunakan untuk mendesain pembelajaran tahfidz. Di antara salah satu sistem yang paling saya kagumi adalah standar bahwa setiap ustadz halaqah itu harus membawai 10 maksimal 12 orang. 10 maksimal 12 orang.
itu tentunya sangat termanage dengan baik. Dan ini salah satu yang kenapa kualitas nyambung itu masih bertahan sampai sekarang. Itu karena dia tidak mengandalkan sosok. Jadi dia mengandalkan sistem. Sebenarnya kalau kita lihat arus pemikiran manajemen Islam, apalagi organisasi di Indonesia ini, kan ada dua yang besar. Yang pertama apa? NU sama Muhammadiyah. NU itu mengandalkan tokoh. Hampir mirip seperti peradabannya orang Syiah itu mengandalkan tokoh. Dia yang dipercaya adalah imamnya. Maka ketika ada tradisi yang dekat dengan Syiah seperti perjanjian Manakipan itu tradisinya memang ada Syiahnya. Tapi bukan kemudian Syiah sing ekstrim menganggap Sayyidina Ali sebagai nabi atau bagaimana, bukan. Ada kemiripan, bukan saya menjas NU itu Syiah, bukan. NU itu cinta Ahlul Bait. Makanya ada perjanjian, makanya ada Manakipan, cinta para wali. Menganggap bahwa para wali itu adalah tokoh-tokoh yang perlu diwuri ajarannya. Maka peradaban tokoh ini sangat kuat ketika tokohnya masih hidup. Kasus kiai ketika tokohnya masih hidup itu kuat. Tetapi salah satu tantangannya adalah ketika kiai sing ageng niku, kiai sepuh niku, ketika sudah meninggal dan menurut saya durianya tidak bisa meneruskan estafet daripada abahnya, maka yang terjadi adalah pondok pesantrennya bisa bubar. Saya sangat prihatin. Saya kan dari Jepara. Ada pesantren Jepara itu yang dulu kiainya itu sepuh. Maksudnya kiainya itu sangat dikagumi banyak orang dan santrinya juga banyak. Ya tetangga desa saya. Tetapi ketika kiainya sedo, itu ada anak-anaknya itu nggak ada yang mau meneruskan pesantrennya. Malah ada yang bergerak di bidang bisnis, ada yang bergerak di bidang politik. Akhirnya pesantrennya seperti pesantren mati. Kalau gedungnya nggak ada pesantren, kan eman-eman, jariannya kan eman-eman. Nah ini salah satu kekurangan daripada peradaban tokoh. Nah saya lihat yang begitu komplit. Peradaban tokohnya ada, sistemnya juga kuat. Maka kenapa apakah jenengan yang alumninya yang dari Yamuk ya Mas, pernah berpikir seperti itu? Pernah berpikir kenapa kok Yamuk sejak zaman Mbak Arwani sampai sekarang kok masih eksis terus? Di tengah ini kan kita sekarang ini hidup di era tahfidz itu jadi tren. Paham betul? Dengan ketika ke perkotaan semua itu sekolah sekarang itu kalau nuwun sewu jualan tahfidz dulu-dulan itu mesti payu. Dan salah satu prinsip yang saya suka itu Yamuk tidak mau ikut lomba. Salah satunya itu. Jadi Yamuk ini punya dua peradaban tokoh, Bayai Arwani, Bayai Ulin, Bayai Bab, dan sistem yang kuat. Sistem itu daya ini kuat, sini manajemennya kuat. Nah yang kedua, peradaban yang kedua saya sebut tadi Muhammadiyah. Ya Muhammadiyah. Kalau NU yang terlihat adalah tokoh-tokohnya. Sampai kalau pondok ini, aku harus pondok ini Mbak Maimun. Sampai pondok santrinya sopo, santrinya Kiai Sahar, atau santrinya Mbak Dula Salam, atau santrinya Mbak Arwani, atau santrinya Mbak Munawir. Yang terlihat adalah tokohnya. Tapi kalau Muhammadiyah itu yang terlihat adalah sistemnya, lembaganya. Sampai goleki tokoh Muhammadiyah sing menonjol, maksudnya di beberapa contoh di Pati saja ini kita tidak tahu siapa tokoh Muhammadiyah. Ini Muhammadiyah sok gak ngerti. Karena mereka tidak pernah menampakkan itu. Mereka berbasis sistem. Makanya di rumah sakit, di apa sih ini? Pas tabik ke lembaga keuangan itu mereka maju karena mereka kuat di sistem. Lah harapannya pondok-pondok pesantren salaf itu kan kuat di tokoh. Monggo jenengan lengkapi dengan sistem. Salah satunya adalah kuat atau kencang lawas tadi. Nah, salah satu yang saya kagumi di Yamuk itu satu ustadz 10 anak itu ternyata ada dasarnya. Jadi ketika
ketika ini awalnya dulu Gontor itu pernah mencoba sistem ini dan berhasil. Jadi dulu hubungan nyambut dengan Gontor itu kan cukup bagus karena ada beberapa pertukaran ustaz dan macam-macam. Nah, Gontor itu pertama kali itu mencoba sistem nyambut dan berhasil. Pakai satu ustaz 10 anak. Tetapi kemudian benturan-benturan dengan kebijakan-kebijakan lain seperti bahasa harus ada ini dan itu, kemudian bergeser, kemudian halakonya terus kemudian naik jadi 15, satu ustaz 15 orang, satu ustaz 20 orang, satu ustaz sampai 30. Akhirnya terus lama-kelamaan program tahfidnya juga mudah. Jadi dulu pernah ada seperti itu. Nah, ternyata saya pernah baca itu ada dasarnya. Jadi yang itu ada dasarnya bikin kebijakan satu ustadz 10 anak. Di dalam kitab Tobatul Fuqara karyanya Imam Ad-Dhahabi itu ada seorang imam ya, termasuk sahabat juga, Imam Abu Darda. Beliau itu punya murid jumlahnya saat itu 1.600-an orang. 1.600-an, dan Abu Darda ini juga termasuk qurra dari kalangan sahabat, tapi masuk ke Tabaqah Tsaniyah. Kalau Tabaqah Ula kan seperti Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan itu Sayyidina Abu Darda itu suatu ketika ngutus santri ini, Kang, tolong aku hitungke jumlah santriku biro sing ngaji karo jumlah 1.600-an orang. Dan cara beliau ngontrol setiap ngontrol kualitas di jumlah kuantitas yang sangat banyak itu. Ngurusi 1.600 orang itu kan betul gampang. Ngurusi bocah 300 wis saldo kira. Dan 1.600 orang ini cara beliau ngontrol itu adalah dengan meletakkan mukrek, satu mukrek di setiap 10. Ternyata kalau lihat ya Allah kok sistemnya sama dengan baik. Kita lanjutkan. Jadi al-haq bila dibuang ya ghalibul batil ini. Lanjutkan Pak. Sampai ke halaman, karena kita inginnya lebih banyak praktek ini. Secara umum jenengan sudah mendapatkan materi ini, jadi kita banyak prakteknya. Silakan dibuka halaman 16. Ada teliti, diteliti, ada nama berarti asrof. Jadi ketika Abah Rozak beberapa malam yang lalu menyampaikan tajwid itu ada mabatinnya. Setiap ilmu itu pasti ada mabatinnya. Termasuk tahfidzul Quran juga ada mabatinnya. Ini supaya kita jelas. Yang pertama adalah pengertiannya atau haknya. Karena nanti kita ingin mendesain sebuah pembelajaran tahfidz Al-Quran. Yang dimaksud tahfidz Al-Quran itu apa sih? Masa mau ngafal Quran kok? Nggak ngerti maknanya menurut saya, atau nggak mau melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama ini pengertian aktivitas belajar mengajar yang bertujuan untuk menghafalkan Al-Quran secara baik dan benar. Ya tentunya lafdzun wa makna, dzahirun wa batinan. Ya, jadi kita kalau kita lihat klasifikasi ilmu menurut Imam Ghazali itu, kita itu turun sewu, ya meskipun Yai Haror dan semua Yai semua itu masih selalu dongkong kita bahwa kita itu umat terbaik, kita itu orang pilihan. Tetapi apa yang kita upayakan itu, yang gampangnya lainnya Qur'ane, qiraat, macam-macam itu ternyata baru kulitnya. Jadi Imam Ghazali itu mengklasifikasi ilmu. Itu yang paling luar itu diantaranya adalah ilmu, ya ilmu tahfidzul Quran ini, dan ilmu juga riwayat qiraat itu baru luarnya. Harus kita dalami lagi, artinya kita jangan berhenti di tahfidz ini saja, maksudnya. Paham ya? Bisa dipahami ya? Harus kita lanjutkan. Yang kedua, ruang lingkupnya, maudhu'nya. Ada beberapa saya gariskan itu
ada sekitar 5: tahsin, tajwid, bacaan Quran, musyabahah hafalan Quran. Kenapa musyabahah ini kita cantumkan di sini? Karena tahfidzul Quran itu harus musyabahah. Saya kemarin bersama ustadz-ustadz yang menghafal Quran berkesempatan untuk studi banding ke salah satu pondok di Yogyakarta, pondok modern, yang santrinya sangat terkenal, sangat luancar, sangat terkenal dan sudah ikut lomba kemana-mana. Tidak usah saya sebutkan namanya. Jadi ternyata di pesantren itu pengelolanya itu nggak ngapal ke Quran, nggak pernah ngaji Quran, maksudnya nggak pernah hafal ke Quran kepada guru. Gurunya juga itu yang penting kata dia itu adalah yang penting bocah harus nunggoni nyimak. Padahal ini merupakan salah satu unsur terpenting di dalam ilmu tahfidzul Quran. Harus musyabahah, harga mati kan ini kan? Karena ilmu ini ilmu riwayat, bukan diroyat. Di klasifikasi ilmu itu kan diroyat dan riwayat. Kalau diroyat model seperti ngaji kitab kuning itu diroyat, ilmu pemahaman. Sampeyan gak hafal Fathul Qorib, gak hafal Fathul Mu'in, gak hafal Tahrir, mboten apa-apa, yang penting paham dan bisa mengamalkan. Tetapi kalau riwayat ini tidak bisa disikapi dengan diroyat itu. Awal-awal di Quran ketika Nabi mengajarkan Quran kepada sahabat itu hanya pada masa itu saja. Kalau dengan baca Al-Itqannya Syekh Jalaluddin Suyuti itu di Thariqatul Ada, Kaifiyatul Ada itu ada. Jadi cara ngaji sahabat itu bukan ada yang enggak setoran seperti kita ini 30 juz ya, tetapi simak minan Nabi. Simak, mendengarkan dari Nabi. Kadang juga Nabi minta sahabat untuk membaca. Tetapi bukan gelondongan 30 juz. Nah, setelah periode sahabat itu baru kemudian tabi'in ngaji ke sahabat itu 30 juz. Musyabahah dan harus musyabahah. Hanya boleh simak. Simak kan biasanya cuma diroyat. Ilmu-ilmu yang diroyat, cuma ngaji kitab itu kan kita bisa memaknai dan cuma mendengarkan saja tidak apa-apa. Kalau ngaji Quran tidak bisa, harus stop. Itu ditetapkan para ulama mulai periode tabi'in. Makanya kemudian kita ada lihat ceritanya gurunya Imam Asim, siapa itu? Yang terkenal? Kan Imam Hafiz bin Sulaiman An Asim bin Abi Najud. Gurunya Imam Asim siapa? Siapa? Abu Abdurrahman As-Sulami. Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami. Nah, ini ada cerita menarik. Beliau itu nyuwun kali Sayyidina Utsman setoran Quran. Saat Sayyidina Utsman kan termasuk Tabaqatul Ula dari kalangan Qura. Sayyidina Utsman itu saat jadi khalifah, Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami ini pengen setoran kepada Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman, saya pengen ngaos kalian jenengan. Terus setelah ngaos, ya tidak apa-apa. Setelah ngaos beberapa hari terus, setelah itu terus Sayyidina Utsman ngendikan kalau Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami, Sulami ini saya ini banyak kegiatan nih, saya ulil amri, saya ini pimpinan khalifah, saya banyak kegiatan. Jadi ngajinya sering ribut. Nek saranku sampean pindah ngaji karo Sayyidina bin Ka'ab. Sing dhek longgar. Jadi ternyata saat itu kita lihat saat itu wis sono tradisi musyabahah 30 juz. Dan ini harus kita pertahankan terus karena ilmu Quran ini bukan jadi tidak boleh ngaji sama kaset. Mentang-mentang iso apa jenenge ana kaset dijungono suarane apik, enggak bisa. Enggak mutasi. Terus setelah musyabahah ada murojaah hafalan Quran. Kemudian memahami hafalan Quran dan mengamalkan hafalan Quran. Ini ruang lingkupnya. Lanjut Pak. Manfaatnya menjadi diantaranya menjadi khairukum atau sebaik-baik umat Nabi Muhammad serta menjadi ahlullah wa khassah. Ini saya sering kalau saya angen-angen hadis yang tertulis di sini itu
khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Artinya apa? Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sepaket nih, mau belajar dan mau mengajar. Nek mau belajar kok gak mau mulang separuh khairukum ini. Karena wawunya wawu ataf jama, al-atfu lil jam'i. Jadi wawunya wawu jama. Dan di sini juga ada filosofi bahasa Arab, jurusan bahasa Arab ini. Ta'allama, lamnya 2 kali tasdid, berulang-ulang. Maksudnya adalah berulang-ulang. Lesinau juga berulang-ulang. Ngaji Quran berulang-ulang. Sama alama juga, ngajar itu juga berulang-ulang. Gak kemudian kita bisa mengatakan anak wisuda selesai, enggak. Gak kemudian kita selesai wisuda Quran, ngajinya selesai, enggak. Diceritakan saja Imam Asim tadi malam 6.666 kali hataman disetorkan kepada guru. Ini manfaatnya. Kemudian perbandingan dan hubungan dengan ilmu lain. Tahfidz Quran ini berhubungan dengan banyak ilmu. Salah satunya adalah ilmu psikis, karena berhubungan dengan psikologi seseorang. Ngapalke ini pun yang arah BKT sing boten-boten kan juga angel. Atau biologis. Biologis karena apa? Menggunakan lesan. Dan juga ilmu-ilmu agama. Kemudian selanjutnya apa? 5. Keistimewaan. Di antara keistimewaan tahfidz Quran adalah bisa senantiasa menjaga kalam Allah kapanpun dan dimanapun, tanpa harus melihat mushaf. Ini bedanya wong hafid kalian mboten. Nek mboten nonton bedane, yo sama saja. Artinya kalau banyak bacanya itu lebih banyak orang yang tidak hafal Quran, lebih banyak membaca daripada hafidul Quran. Kan emang. Nah, ini kenapa diantaranya Mbak Arwani pernah lebih suka ngondel? Pernah dengar ceritanya gitu? Jadi beliau itu kan diriwayatkan oleh Mbak Mustafa Bisri di dalam bukunya Saleh Ritual Saleh Sosial itu. Mbak Arwani itu suka ngondel. Jadi suatu ketika beliau itu tidak perlu jadi, tidak taman perlu jadi ngondel. Lebih suka ngondel karena apa? Di setiap yang ngonten kan santai, kalian mau Quran secara tertib. Ada lagi riwayat Mbak Abdus Salam, bapaknya Mbak Abdullah Salam, berarti mbahnya Bunyai Isma, itu beliau itu suka ngetes Quran ini, beliau senang ngetes Quran ini, tidak pasar, caranya tidak pasar. Pasar itu tempat keramaian. Beliau itu ngetes Quran ini tidak pasar, jadi berangkat itu tanpa pasar Bulu Manis, berangkat itu mulai terus pulang hatam di tengah kerumunan orang-orang. Bayangkan ngetes Quran ini di tengah kerumunan banyak orang, pasar-pasar do ngobrol. Itu salah satunya itu. Jadi bisa andoril kolbi, jadi apalnya wis di luar kepala. Kita lanjutkan. Perintisnya siapa? Tahfidzul Quran itu yo Kanjeng Nabi dan para sahabat. Apalagi di Quran ditekankan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kemudian sebutan resmi ya namanya tahfidzul Quran. Sumber pengambilannya dari mana? Dari baginda Nabi dan para sahabat. Selanjutnya, nah hukum mempelajari tahfidzul Quran itu kan kalau menghafalkan Quran, ada ulama yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan fardhu kifayah. Ini paling tinggi. Artinya nek sono sing hafal Quran siji nek fardhu kifayah ya wis gugur kewajiban. Tetapi ketika sudah masuk ke dalam santri Quran atau hamilul Quran, maka hukum menderes atau hukum menjaga Quran itu menjadi fardu ain. Nah, ini ada beberapa pokok permasalahan yang dikaji di dalam tahfidzul Quran, antara lain seperti tahsin tajwid, tahfidzul Quran, musyafahatul Quran, murojaah Quran, fahmu ma'anil Quran, amalu bima fil Quran. Nah, harapan saya dengan kita mengetahui mabadiknya tahfidzul Quran ini, nanti jenengan bisa merumuskan program apa yang cocok dengan lembaga yang akan jenengan terima. Nah, ini saya minta tambahan waktu sekitar ya mentok-mentok
15 menit. Kita lanjutkan. Setelah saya telah di Indonesia ini ada 7 model, ya ada 7 model lembaga pendidikan yang menyelenggarakan tahfidzul Quran. Halaman berapa itu? 21. Saya bagi menjadi 2. Yang pertama adalah berbasis pondok. Artinya hafalan Qurannya, menghafal Qurannya harus mondok. Yang pertama, yang kedua tidak berbasis pondok. Tahfidzul Qurannya gak mondok, santri kalong. Yang pertama kita masuk Pak, lanjut Pak. Pondok jenis yang pertama dari lembaga pendidikan yang menyelenggarakan tahfidzul Quran secara atau berdasarkan berbasis pondok. Yang pertama adalah Pondok Tahfidz Murni. Nah, ini bisa didefinisikan sebagai sebuah pondok yang skala prioritasnya hanya untuk tahfidz. Waktunya habis untuk tahfidz. Santrinya mau ngaji Quran kok, mau tahfidzul Quran kok. Salah satunya adalah, contohnya adalah Pondok Tahfidz yang Nurul Quran pusat. Artinya betul disambi kali sekolah, betul disambi kali kerja, apa malih. Yang kedua, model yang kedua, model boarding school tahfidz. Ini adalah istilah baru. Boarding school ini memadukan antara pondok dengan sekolah. Jadi ada program tahfidz tapi barengan dengan pendidikan formal. Ini sebenarnya kalau ulama-ulama dulu, ini sing salaf-salaf yang dulu yang apa namanya, ulama-ulama yang zaman dulu itu bahkan nggak terlalu suka ketika Quran itu dijualkan. Nek ngaji Quran juga Quran biasanya kan. Tetapi zaman itu sudah berubah. Artinya itu penyesuaian dengan zaman. Jadi kayak sistem seperti ini kayak di Menawan, di sini, di Colo itu kan sekolah dan ngapal Quran. Yang ketiga, model yang ketiga adalah Pondok Tahfidz Mahasiswa. Ini isinya pondok tahfidz, tetapi isinya mahasiswa yang masih kuliah. Jadi mereka pagi berangkat kuliah, malamnya setoran. Seperti yang berada di komplek Hufat di Pondok Pesantren Munawwir Krapia. Terus kemudian ada Pondok Tahfidz Siswa. Ada Pondok Tahfidz Siswa. Dapat didefinisikan sebagai ini pondok yang isinya santri-santri sekolah. Tapi ada program tahfidzul Quran, anaknya sekolah di luar. Contohnya seperti Pondok Tahfidz yang Nurul Quran Remaja Mejen. Ini saya kategorisasikan ke sini. Kita lanjut. Yang kelima itu adalah TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran. Yang di desa-desa itu biasanya ada program tahfidzul Quran juga. Selanjutnya yang keenam ada program Rumah Tahfidz. Rumah Tahfidz ini biasanya lahirnya di perkotaan, di perumahan-perumahan begitu. Juga hampir sama dengan TPQ, cuman penekanannya lebih ke hafalan Quran. Dan yang terakhir adalah sekolah tahfidz, sekolah-sekolah tanpa pondok yang menyelenggarakan program pendidikan tahfidzul Quran. Jadi ada 7 lembaga. Saya mohon bantuannya Pak untuk nulis lagi kesane sejumlah lembaga ini. Maka di 90 berarti saya nanti akan bagi kelompok bimbingan untuk berkelompok. Tapi jalur kali jalur putri kali. Ada suami istri, ada suami istri. Nunsewu. Nonton ya? Tapi nggak apa-apa, bisa sama istri dulu sebentar. Jadi nanti setiap kelompok berisi 5 orang, 5 atau 4 orang gitu. Kalau ikut tolong berhitung nih, berhitung yang satu-satu ini, mulai dari Pak Sinten, Pak Zaki, 1 sampai 5. Terus kembali 1 sampai 10, mohon maaf. 1 sampai 10 ya. 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Ini masih
Oke, maksudnya. Apa dia? Yang nomor 1 angkat tangan. Nomor 1 angkat tangan. Nomor 1 angkat tangan. 1 angkat tangan saya. 4 orang ya. Yang nomor 2. Ya, 4 orang. Nomor 3. Kalian kita ini kelompoknya ya. Kita ini kelompoknya. Jadi nanti yang 1 gabung dengan 1, yang 2 gabung dengan 2, yang 3 gabung dengan 3, yang 4 gabung dengan 4. Yang 3 angkat tangan. Nah, ini di kita ini Mbak, nanti termasuk nilai ketua kelompok. 4. Ye, 5. 6. Cuma 3. 7. 8. Ye. 9. 10. Gini, mulai nomor 7, 8, 9. 8, 9, 10. 8, 9, 10. Silakan bergabung di kelompok 1 sampai 7 ya. Jadi ada 7 kelompok dari kalangan putra, satu putra. Saya mohon nanti bergabung yang nomor 7, nomor 8 sampai 10, 8, 9, 10 silakan bergabung. Betul apa-apa pilih ke kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 7. Oke. Nanti tapi kuotanya maksimal 5 ya, 5. Baik, kita lanjutkan ke yang putri. Yo kok ini yo kosong. Oh, tengah mana? Hitung 1 sampai 10 dari. Saya mulai dari tadi. Coba angkat tangan yang angkat satu. Dengan kita ini bagi anggota ini. Angkat tangan, angkat 1, nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Nomor 6. Nomor 7. Angkat tangan tinggi betul nomor dan ngertos rencani. 8. 9. Ujung ngantuk ya, 10. Yang pokok ngantuk. Kalau kemarin teman-teman sambung. Kalau kemarin itu pas ngaji Kiai Aziz itu di pondok sini, maksudnya untuk ustaz. Kita itu sering menjadikan dalil bahwa itu adalah ibadah. Kenapa betul? Namun so'im ibadah. Tidurnya mungkin kosong itu ibadah. Tapi ada teori lain, ada pendapat lain bahwa yang mengatakan namun so'im ibadah itu karena meninggalkan maksiat, maka jadi ibadah. Daripada sampean dulu TV sini Luna Maya, kok sinten? Cinta Luna. Itu bisa masuk dasar masalah itu. Melihat Cinta Luna itu, ya kan laki-laki itu. Hukumnya apa itu? Ya, jadi
An-naum shaim, ibadah itu kalau meninggalkan maksiat. Maka Gus Bah sering dengan sini sampean mending wae daripada maksiat. Karena dihadapkan pada maksiat. Tapi kalau dihadapkan pada majelis ilmu ketika Kiai Aziz, an-naum fil ibadah maksiat. Jadi tidur di dalam ibadah itu adalah maksiat. Ini sakit gedalil jenengan besok nih santrinya tutup. Tapi terus balik dengan Ustaz. Jenengan Ustaz film atau apa jenengan? Hai, saya minta yang iya tadi. Nyata mawon. Saya tunjuk mawon. Nomor pertama kali yang mengucapkan nomor itu pertama kali adalah ketua kelompoknya. Paham ya? 1 sampai 10 yang pertama kali. Kalau yang putra 1 sampai 7 untuk yang pertama kali adalah ketua kelompoknya. Paham ya? Kalau yang putri 1 sampai 10 yang pertama adalah ketua kelompoknya. Baik, sebelum itu semua Pak, tolong putarkan video ini. Tak tunjukkan video ini. Ini kita Pak, tak paringi prolog sebentar. Ini tentang film apa? Jadi filmnya cuma 2,5 menit, tetapi pesannya luar biasa. Jadi kita dalam bekerja itu harus teamwork. Dalam bekerja itu harus teamwork. Di dalam apapun, ketika makanya sampean yang pondok jadi ustadz juga nanti akan bekerja secara teamwork. Ada pepatah, ada ucapannya Presiden Amerika itu yang sangat bagus. Ada yang begini, ketika omongannya Pak John Kennedy, mantan Presiden Amerika pernah bilang seperti ini. Kamu kalau ingin berjalan cepat, berjalanlah sendirian. Kalau ingin berjalan cepat, berjalanlah sendirian. Tetapi kalau kamu ingin berjalan jauh, berjalanlah secara bersama-sama. Kalau kamu ingin berjalan jauh, berjalanlah secara bersama-sama. Saya maknai itu sebagai bahwa kalau kita ingin menggapai prestasi pribadi kita harus cepat, berjalan sendirian. Gak usah ngenteni kancane. Sinau dhewe ngaji, gak usah gantungnya dari ngaten akan saya ngaji ya bukan ngaji. Jangan seperti itu. Itu kalau prestasi pribadi kita, urusan pribadi kita harus berjalan cepat. Tidak usah menggantungkan kepada orang lain. Kancane gak ngaji biasa wae. Tetapi kalau kita ingin berjalan jauh, ini saya maknai sebagai kalau kita berjalan di sebuah lembaga, maka kita harus berjalan secara bersama-sama untuk tujuan yang jangka panjang, berjalan jauh. Ini kita harus berjalan secara bersama-sama. Karena apa? Karena kalau kita mengurusi lembaga, kok dewean bukan kuat, maka harus bersama-sama. Nah, di dalam dinamika organisasi itu nanti jenengan akan lihat karakter jenengan ini nunjuk dirinya sendiri aja. Ini biasanya berpusing. Ya, jadi ada yang produktif, ada yang destruktif. Mari kita lihat videonya. Yang belakang lihat. Lagi Pak. Paus belakang. Lihat nanti. Oke, silakan diputar Pak. Nah, pertama adalah tipe pekerja. Dia tahu di mana untuk pergi dan apa yang boleh dan benar-benar mendorong. Maksudnya orang-orang seperti ini adalah orang-orang pelopor. Apa Pak? Misalnya, stop dia. Jadi orang-orang pelopor itu dia punya ide, gagasan dan bisa mempengaruhi temannya. Ada ayatnya manja bil hasanati falahu
asyram talian. Artinya pripun niku Ustaz? Manja adalah asyram talian. Barang siapa yang melakukan kebaikan maka akan dibalas dengan 10 kali lipat kebaikan itu juga. Oke. Matur nuwun, tepuk tangan untuk Pak. Oh, Pak Martinun Amir. Saya ingin dari Mbak Putri ada yang memberikan contohnya. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan akan mendapatkan 10 kebaikan. Seperti halnya kita belajar huruf hijaiyah. Satu huruf hijaiyah itu bernilai, kalau kita membacanya dengan baik dan benar, itu kita mendapatkan 10 pahala. Sekian. Oh, Mbak Ainul Husna. Tepuk tangan untuk Mbak Ainul Husna. Itu pemahaman umum seperti itu. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan akan mendapatkan 10 kebaikan balasan minimal. Saya maknai lagi, saya punya pandangan lain untuk menambah itu. Barang siapa yang mau mendatangkan kebaikan, bekerja untuk kebaikan, maka dia bisa membawa 10 orang untuk melakukan kebaikan yang sama. Dia bisa menjadi inspirasi bagi 10 orang lain untuk membawa kebaikan yang sama. Jadi kebaikan itu menular. Kebaikan itu bisa menular. Dan salah satunya ini tipe ini orang pekerja ini tadi. Dia tahu di mana untuk pergi dan apa yang boleh dan benar-benar menurut. Tipe pertama. Yang kedua Pak, selanjutnya. Dia mengambil tanggung jawab penuh atas pekerjaannya dan dengan demikian sangat membantu organisasi. Lanjut Pak. Ini tipe kedua adalah pekerja yang sangat efektif. Lanjut Pak. Dia memiliki kemauan besar untuk bekerja, belajar dan meningkatkan kemampuan. Satu orang manja bil hasanati falahu asyru amsalihah. Satu orang melakukan kebaikan bisa menginspirasi 10 orang yang lain melakukan kebaikan. Dengan bimbingan dan pelatihan yang benar, ia akan menjadi performer masa depan. Artinya dia ini bisa diregenerasi ke depan untuk memimpin estafet gotong gerobak. Oke, lanjut. Tipe ketiga ini. Nah, di sini kita melihat pekerja kurang efektif. Jadi katanya yang pertama itu reposo karena dorong dari depan. Yang kedua harus mulai nyurung sama samping atau renteng. Nah ini malah enak-enak. Tunggu. Oke. Dia agak bersedia membantu, tapi golek enaknya. Kontribusinya tidak membuat banyak perbedaan untuk hasil keseluruhan. Tapi gelem ngewangi. Ya Mbak ini gelem ngewangi, tapi sing penting ae. Makanya kalau nunggu, karo apa? Rodanya disuruh. Yang keempat. Nah, ini sudah mulai agak gawat ini. Orang ini adalah potensi sumber masalah atau PTS. Lanjut Pak. Rojok kebun-kebun ini, sejak dolanan. Dia naik dan turun dan bergantian antara membantu dan menghancurkan. Ya, bisa dikatakan lisan lain. Pengaruhnya membuat pekerjaan lebih keras dan kurang dapat diprediksi bagi orang lain. Lanjutnya.
Tipe kelima ini adalah pribadi supresif atau SP. Lanjut Pak. Dia secara aktif berusaha untuk menghancurkan operasi, tetapi sering mencoba untuk menyembunyikan perbuatannya dengan menggunakan kebaikan topeng sosial. Lanjut Pak. SP terutama jika tidak terdeteksi merupakan ancaman yang sangat berbahaya untuk organisasi. Lanjut. Pelajari cara tepat membedakan antara orang yang produktif dan destruktif. Baik, dari video ini kita bisa mengambil pelajaran. Oke, kita boleh pilih diri kita ini masuk yang mana. Monggo dikerjakan. Ya benar kan kamu? Oke, dikerjakan tugas saya ini, saya beri tugas. Monggo Pak kembali lagi ke apa namanya slide-nya tadi. Tugasnya adalah mari kita mengerjakan proyek mendesain pembelajaran tahfidz Al-Quran, mulai dari planning, organizing, activating, dan controlling. Betul usah mikir ke sesuatu sing abut-abut, bukan niki sing teng-teng mawon. Kata kuncinya saja. Lanjut Pak. Lanjut. Nah, tugas proyek silakan dibuka halaman 31. Jadi nanti itu di sertifikat jenengan selain ada apa asma dunia itu juga ada nilainya. Itu yang jadi tanggung jawab kita. Salah satu penilaiannya adalah melalui proyek ini. Nanti juga ada post-testnya terakhir. Jadi tetap semangat. Dan saya punya hadiah yang nanti bisa mempresentasikan program secara bagus dan punya program secara bagus. Satu tim itu akan saya hadiahi apa ya? iPhone. Video. Oh ya. Kaos background. Kaos background dan saya juga punya buku. Oh, tas kenangan Mbak. Tas kenangan santri Nusantara. Muktamar pemikiran santri Nusantara pertama. Jadi nanti kelompok yang terbaik akan saya di satu paket ini. Iki cara ngono antara cara yang halal kan yo kita usaha. Cara ngomong ngomongane lo tenan, kita usaha. Baik, kita sekarang ke proyek. Jadi jenengan itu terlalu tegang. Kita kembali ke proyek. Yang pertama adalah perlu kami sampaikan bahwa ini sudah kita bentuk kelompok isinya 5-6 orang. Setiap kelompok akan diamanai untuk mengelola salah satu dari lembaga penyelenggara tahfidz Al-Quran dari 7 tadi. Yang pertama pondok tahfidz Murnika atau pondok boarding school kah, atau pondok tahfidz mahasiswa kah, atau pondok tahfidz siswa kah, atau TPG, atau rumah tahfidz, atau sekolah tahfidz. Karena sekarang ini di lembaga ini ada beberapa program tahfidz ini dilaksanakan di sini. Kemudian setiap kelompok harus menyusun program-program strategis tahfidz Quran. Program-program strategis nanti ada contohnya. Tahfidz Quran dalam lembaga tersebut sesuai dengan karakteristik lembaga masing-masing. Ini yang penting ya. Sesuai dengan karakteristik lembaga masing-masing. Jadi sampean dipasrahi ngurusi TPG, sama terus jangan kemudian TPG itu jenengan
semisal patok programnya mulu-mulu terus napa sing ngene biayanya sangat mahal mlebu TPQ kok gamane 20 juta kan ya masuk akal. Nah, kemudian selanjutnya setiap kelompok harus menyusun program inti tahfidz Al-Qur'an selama 1 tahun di lembaga masing-masing dengan melakukan analisa SWOT. Kemarin sudah dapat materi analisa SWOT belum? SWOT itu adalah strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat atau ancaman. Jadi apa? Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman itu kita analisa. Ini bisa kita gunakan untuk mengukur diri kita. Contohnya jenengan nih, gue wong sing biasanya jalanan-jalanan. Kalau kita punya seseorang yang ingin kita ajak untuk memulai hidup baru, kita harus realistis. Kadang cinta itu tidak realistis. Tetapi kita harus realistis, harus punya analisis SWOT ini. Ya, mengukur kelebihan jenengan, kekurangan, peluang, dan ancaman. Kelebihannya apa, Pak Mani? Dengan apa? Mertua siapa yang tidak ingin mantunya itu hafid Quran? Masya Allah. Menantu zaman lah dengan ini. Tapi kelemahannya mungkin sing dijak Arab dijak nikah itu. Maksudnya kita itu nggak punya biaya untuk melamar yang kita inginkan. Standarnya tinggi. Gampangannya mas kawin ini kudu 100 juta, macam-macam. Itu kan sebuah kelemahan. Sampean nggak boleh kekurangan, ya. Analisis kekurangan. Terus analisis peluang. Tetapi ada peluang bahwa orang tuanya punya standar tahfidzul Quran. Punya menantu hafidul Quran. Tetapi ada ancaman bahwa yang diinginkan itu ternyata sudah punya, belum melengkung jalurnya, akan dijodohkan. Itu ancaman. Nah, maksud saya itu seperti itu. Jadi SWOT itu mengukur yang pertama kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman. Itu bisa kita terapkan dalam pribadi kita dan dalam ketika kita mengelola lembaga. Contohnya ini mari kita contohkan. Selanjutnya dalam menyusun program inti, setiap kelompok harus merumuskan program tahfidz Quran selama 1 tahun berbasis tadi POWAT atau rencang lawas tadi, planning, organizing, evaluating, dan controlling. Nah, contoh proyeknya seperti ini, sederhana saja. Ini sebagai tanggung jawab kita sebagai panitia untuk melaporkan bahwa jenengan itu ada perkembangan. Oh, cah iki sing asale gak iso nyusun desain pembelajaran tahfidz itu sudah bisa nyusun desain pembelajaran tahfidz. Ya, paham ya? Ini juga jangan merasa berat. Contohnya ini. Jadi nanti setiap kelompok harus menuliskan nama kelompoknya. Nama kelompoknya, ya. Boleh pakai nomor 1 atau nama kelompok imam asing atau imam Imam Fitrianto, Imam Syafi'i nomor. Di sini banyak imam Fitrianto, Imam Syafi'i, Imam Ghazali, banyak imam. Kemudian anggotanya dengan ditulis juga proyeknya, desain pembelajaran tahfidz Al-Quran. Nanti setiap ketua kelompok akan saya undi untuk ini sesuai jumlah kelompok. 21 kebanyakan. Kelompoknya 17 kurangi 4. Jadi akan saya undi lintingan mundur mangke. Dia dapat kelompok apa? Apakah jadi kepala TPK atau ada jadi direktur boarding school atau jadi pengasuh pondok tahfidz murni atau bagaimana? Kemudian, nah itu analisis SWOT-nya. Contoh ini di TPK, contoh di TPK. Kelebihan TPK, mungkin di TPK jenengan ada anak-anak dan guru berpotensi. Itu kelebihannya. Setelah jenengan bayangkan, ya ini bayangkan mawon. Atau kalau jenengan sudah punya contohnya, bisa langsung studi kasus. Ya.
Kekurangannya dana operasional sangat terbatas. Ancamannya pelaksanaan tahfidz tersendat dana. Peluangnya punya badan usaha koperasi sebagai salah satu penopang biaya operasional. Nah, contoh proyeknya itu planning program tahfidz Quran 30 juz. Juz 30 bukan 30 juz. Di DPG realistis kita. Realistis. Organizing, organisasi waktu 1 tahun harus hafal juz 30. Maka dirumuskan berapa tahun hari efektif yang dicanangkan. Kemudian katakanlah 200 hari dibagi 20 pojok dalam juz 30, maka setiap pojok harus maksimal didapatkan dalam 10 hari. Dari situ kemudian dengan actuatingnya melaksanakan kegiatan tahfidz 1 minggu 2 kali dengan target minimal 1 minggu 1 pojok. Itu sistem. Jadi sudah melalui perencanaan, pengorganisasian, yang tugas siapa, macam-macam. Termasuk pengorganisasian itu adalah mengorganisasi waktu dan sumber daya, dan juga ustadz-ustadznya ditempatkan kepada tempatnya masing-masing. Kemudian setelah itu actuating, pelaksanaan kegiatan tahfidz, dan kontrol ininya setiap minggu diadakan evaluasi untuk mengevaluasi hasil capaian anak-anak. Contohnya begini. Saya tutup BTPR langsung dikerjakan 15 menit sambil coffee break. Ini kan masih lama, kamu tidak kemana-mana. Kenapa? Ya ini coffee break sambil coffee break. Jadi nanti saya serahkan kepada ketua kelompok mau ngambil ruang di mana, boleh di sini, boleh di gazebo, boleh di ruang coffee break itu. Untuk merumuskan saya kasih waktu 15 menit. Itu aja tugasnya. Kita nama-nama. Oke, saya minta untuk ketua kelompok silakan maju. Yang jalerin. Saya beri waktu 15 menit plus coffee break berarti 30 menit ya. Jadi boleh sambil coffee break. Berarti kita masuk lagi jam 3:04. Sambil coffee break. Kalau memang sekalian berarti coffee breaknya nanti sekalian, tidak apa-apa. Nonton ya? Nama pripun? Balik. Intinya kita 15 menit, saya kasih waktu 15 menit sampai jam 3 tepat nanti masuk ke sini untuk presentasi. Wih, ini. Kenapa-napa? Oh, sudah diberi materi public speaking. Mantap. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ketua itu tidak harus presentasi, ketua boleh nunjuk. Untuk sesi ini nanti tetap ada lagi. Orang yang gagal dalam perencanaan berarti dia merencanakan kegagalan. Orang yang gagal dalam perencanaan berarti dia merencanakan kegagalan. Harapannya adalah dengan mulai saat ini mau memikirkan itu, merencanakan program-program yang nantinya bisa dikembangkan di pondok-pondok tempat jenengan. Selanjutnya saya mohon maaf, saya kasih waktu 16 menit. Silakan kumpul di tempat manapun. Monggo ketua kelompok bisa langsung bersama dengan kelompoknya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz yang Quran kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras, kerja tuntas. Paham ya? Kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras, kerja tuntas. Tepuk tangan untuk kita semua. Pertama, kerja ikhlas. Kedua, kerja cerdas. Yang ketiga, kerja keras. Yang keempat, kerja tuntas. Kita jadi jadinya pakai lagu Sholatullah Salamullah ala Toha. Tapi liriknya diganti. Ustaz yang Quran kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras, kerja tuntas. Paham ya? Bisa diikuti ya? Kerja ikhlas, ikhlas, cerdas, keras, tuntas. Ikhlas, cerdas, keras, tuntas. Kita hilirkan bersama-sama. Ustaz yang guru Quran kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras, kerja tuntas. Tepuk tangan untuk kita semua. Mohon yang masih duduk di bawah untuk duduk di kursi. Duduk nih. Baik, kita akan panggil kelompok pertama putra. Pak Siti yang presentasi, mohon dibantu untuk menempelkan. Kalau sudah selesai bisa dicantumkan di sini. Oh, belum selesai. Belum nama-nama. Atau kalau kesulitan bisa menunjuk anggotanya untuk anggotanya jembreng apa bahasa Inggris? Pak Syam, Pak Abek, menjembreng. Oke, silakan. Nomor satu, monggo kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melakoni ijazah Gus Natif melahir. Allah. Mantap sekali, punya langsung diamalkan. Langsung saja dari kelompok kami, kelompok 1 untuk tadi mendapatkan
mendapatkan undian pondok tahfidz mahasiswa. Jadi kita akan mencoba mempresentasikan pondok tahfidz mahasiswa. Ini kami kasih nama pondok tahfidz kita Pondok Samber Nyowo. Filosofinya Samber Nyowo itu salah satu pangeran yang ada di Solo. Jadi yang paling keren. Jadi orang itu kalau melihat itu sudah ada wibawanya. Samber Nyowo. Anggotanya Bapak Mas Ahmad Syam, Ustadz Amri, Ustadz Magin, Bapak Najib, Mas Dadar. Jadi ini desain pembelajaran tahfidz Al-Quran mahasiswa. Analisis SWOT. Jadi kita mencoba berdiskusi tadi mengenai kelemahan, kekurangan dan sebagainya mengenai pondok mahasiswa ini. Kita rumuskan. Jadi kelebihannya pondok mahasiswa ini berisi otomatis ketika pondok mahasiswa, santrinya juga mahasiswa. Jadi mereka sudah berusia dewasa dan berpemikiran yang dewasa, lebih bertanggung jawab dan sebagainya. Jadi kedewasaan, unsur-unsur kedewasaan itu ada pada santri-santri kita. Kemudian yang kedua kekurangannya, karena ini pondok tahfidz mahasiswa, jadi ini hubungannya dengan universitas. Otomatis waktu di pondok itu tidak bisa maksimal karena harus dibagi antara pondok dan kampus. Terus kemudian terkendala pada tugas kuliah. Otomatis ketika mahasiswa pasti ada tugas-tugas kuliah yang disampaikan oleh dosen-dosennya. Kemudian kegiatan-kegiatan lain yang di luar pondok. Ancaman di pondok mahasiswa kami itu pergaulan bebas. Jadi otomatis walaupun kita sudah pondok tapi antara pondok dan kampus itu kan ada jarak. Nah di antara itu biasanya bisa melenceng ke sana, melenceng ke sini. Jadi di sana kepencut apa itu? Pergaulan bebas dan pengaruh dunia luar selain santri pondok. Peluangnya sangat bagus sekali, apalagi kalau ada pondok yang dekat dengan kampus atau universitas. Kenapa? Karena orang tua wali dari mahasiswa tersebut akan lebih cenderung lebih memilih memondokkan anaknya, apalagi yang perempuan akan lebih cenderung memondokkan anaknya daripada membiarkannya kos atau kontrak atau yang lain-lain. Jadi akan lebih merasa nyaman ketika anaknya berada di pondok. Ini peluang besar bagi pesantren kami. Terus kemudian pesantren kami memiliki program tahfidz 30 juz dalam 3 tahun plus 1 tahun murojaah. Jadi kalau normalnya mahasiswa itu 4 tahun selesai, 3 tahun 10 juz, setahun murojaah. Jadi nanti dia selesai kuliah, dia juga selesai menghafal. Terus kemudian pendanaan. Kita ada SPP, koperasi, dan uang pribadi kiai. Jadi kita ingin pondok itu menjadi pondok yang benar-benar mandiri, tidak bergantung pada pihak yang lain, sehingga kita bisa merumuskan kebijakan itu sesuai dengan keinginan dan visi misi kita. Kemudian yang selanjutnya ini sudah selesai karena belum ditulis, tapi sudah ditulis di sini. Organisasi waktu. Jadi otomatis ketika 3 tahun selesai, berarti setiap tahun itu 5 juz. Setiap tahun 5 juz, dalam 1 tahun berarti 10 juz. Kalkulasi 1 bulan itu bisa 1 juz. Jadi 1 hari itu minimal dapat 1 halaman. Nanti 1 bulan 1 juz, 5 bulan 5 juz, yang sebulan libur. Jadi pondok 6 bulan libur 1 bulan. 1 tahun libur 2 bulan, tapi tetap bayar. Selanjutnya organisasi SDM. Kiai Haji Samsudin ini kita tunjuk sebagai pengasuh pesantren.
Berikan tepuk tangan. Terus kemudian jadi model setoran kita itu biar apa tidak nambah terus, tidak ada murojaahnya. Jadi di setoran itu satu kali setoran itu langsung 5 halaman. 5 halaman itu 1 halaman nambah, 4 halaman murojaah. Jadi nanti murojaahnya juga apa ketut gitu lah. Jadi waktu setoran itu setelah subuh 1 hari sekali. Jadi dalam 1 pekan itu 6 kali libur di hari Jumat. Karena ini universitasnya Islami, jadi liburnya Jumat. Ya, bukan satu ahad ya. Ya, kita buat sendiri aja. Nah. Terus kemudian kita menginjak di yang terakhir yaitu evaluasi. Jadi setiap bulan kita lakukan evaluasi berupa tes simaan santri 2 juz terakhir. Ini semua santri tes. Jadi nanti bisa simak-simaan 2 juz yang sudah dihafalkan. Terus kemudian per semester ada tes 5 juz karena yang tadi kita modelnya target. Jadi harus sesuai target 5 juz. Kalau enggak sesuai target, nanti liburnya kita potong. Jadi nanti kalau 1 semester libur 1 bulan kok enggak bisa lulus tes, ya otomatis 2 minggu kita potong. Kalau masih nggak bisa ya udah nggak ada libur buat kalian. Ya kita harus tegas karena ini kita pondok sendiri, uang pribadi ya. Jadi semoga cita-cita kita terwujud mendirikan pondok ini. Ya ini kan temenan sudah dirembuk dari tadi jam 4. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Sekian. Dan apabila ada kekhilafan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pesantren putri atau pondok putri yang siap untuk presentasi angkat tangan. Yang siap untuk presentasi angkat tangan. Monggo angkat tangan. Ini sudah dapat materi public speaking dari yang nanti kok. Pakai lidahnya Pak Dahar tadi loh. Allah. Monggo. Ya silakan. Tepuk tangan untuk kelompok. Nah, ya dari situ udah tahu nggak? Monggo. Dari sini tidak apa-apa. Silakan waktunya tinggal 15 menit. Saya kira presentasinya cukup 2 menit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dengan nama TPQ Ashifa. Anggota kelompok kami perkenalkan ada Leni Aidina, Pak Azhara, Lailatul Fuada dan Ustazah Hamidah. Proyek yang telah kami desain adalah pembelajaran Al-Quran di TPQ selama 1 tahun. Menurut analisis siswa kami,
Planning atas proyek ini adalah program tahfidz tadi sudah dijelaskan. Program tahfidz dengan hafalan 3 hari per ayat dengan takjil 1 tahun menghafalkan 22 surah. 5 surah penting, Yasin, Waqiah, Al-Mulk, Al-Kahfi dan Ar-Rahman. Kemudian surah pendek dari Al-Duha sampai An-Nas. Organisasi yang kami lakukan dan kami persiapkan adalah pertama organisasi pagi. Dalam waktu 1 tahun, anak harus menghafal 22 surah tersebut dengan 185 hari sebagai upaya untuk ziyadah tambahan 3 hari per ayat yang tadi kami jelaskan dan sisanya untuk evaluasi. Organisasi SPM yang kita persiapkan juga adalah untuk menunjuk Ustazah Bila sebagai koordinator tahfidz DPP kita. Oh, koordinator tahfidnya. Kemudian secara ekuatif 1 hari 3 ayat tersebut dan kenyataannya pada lapangan kita punya kelemahan keterbatasan tenaga pengajar. Karena apa? Masih banyak sekali di antara kita yang gak enak sebenarnya ngomongnya, tapi mengandalkan dana penghasilan dari pribadi bersangkutan. Saya walaupun banyak sekali yang mungkin lebih baik dan mungkin tidak seperti itu. Jadi untuk sebagai semacam persiapan untuk menyelesaikan usaha upaya untuk menyelesaikan masalah yang kita temui adalah salah satunya dengan tidak hanya mendidik anak didiknya, tapi juga mendidik para temannya untuk mandiri secara finansial. Kemudian coba kita terapkan mereka untuk lebih kreatif dalam menghasilkan dana konsep. Jadi sekaligus proyek tersebut kita ambil manfaatnya untuk TPQ yang kami dirikan. Semisal guru-guru TPQ putri dilatih keputrian yang kemudian mereka berkreasi dan sedikit dana kreativitas mereka. Kemudian juga mungkin ada pemasukan banyak dan dipotong sebagian untuk anggaran. Ya anggap saja nilai tukar dari yang mereka dapatkan. Kurang lebihnya. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Kita juga menilai evaluasi setiap akhir surah. Jadi anak-anak selain ketika mereka jelek, mereka dilatih untuk evaluasi setiap mereka jelek dengan sambung ayat. Misal sambung ayat itu nanti mereka membaca bagaimana kondisikan kelasnya. Kemudian kita juga menerapkan evaluasi akhir surat dan kemudian di akhir tahun kita bisa menerapkan evaluasi keseluruhan. Terima kasih, demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga peserta putra ini saya harap ada 2 atau 1 atau 2 tambahan yang presentasi. Yang putra yang kebagian boarding school siapa? Yang putra? Iya, monggo. Sampai nggak ada anggotanya? Ada. Iya, monggo. Ayo dong. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena kebagian boarding school,
akan kami jelaskan program dari pondok kami, yaitu Pondok Boarding School 4, karena kami nomor 4 yang simpel saja. Anggotanya tadi yang pertama Mas Yusuf, Mas Muhyiddin, Mas Beki, dan Mas Hanif. Pak Muhyiddin. Proyek dari boarding school kami yaitu boarding school dengan pembelajaran tahfidz. Analisis SWOT-nya yaitu kelebihannya karena boarding school yaitu formal dan non formal. Masya Allah. Pengasuhnya ini. Kalau lagi kelompok nomor 4 yaitu bagian proyek yaitu boarding school tahfidz yang kami menyepakati mengasih nama boarding school tahfidz Al-Murtaqin. Anggota Ahmad Yusuf, Muhyiddin, Fikri, Rifki, Hanif. Proyek desain pembelajaran boarding school tahfidz di sini yaitu kelebihannya pendidikan formal dan non formal akan tercapai. Itu maksudnya saling berjalan. Kekurangannya yaitu pembagian waktu. Kekurangannya yaitu anak apa itu capek, keluarnya capek, yaitu kurang maksimal. Ancamannya yaitu terlambat di dalam kegiatan belajar mengajar. Peluangnya yaitu mengikuti sepakat mengikuti tren yaitu tren tahfidz. Saya kira tulisannya Bundo ya tadi. Sumber pendanaan yaitu mandiri, seperti SPP itu yang biaya itu wali santri sendiri mandiri. Dana dukungan dari koperasi yaitu yang ditujukan kepada dialokasikan kepada anak-anak yang berprestasi dan duafa yatim. Organisasi 1 tahun karena di sini boarding school sekolah sama tahfidznya 1 tahun yaitu 5 juz. Maka dalam 1 tahun itu dirumuskan hari aktif tadi kira-kira 252 hari atau 100 pojok itu 5 juz. Maka setiap hari, setiap pojok dimaksimalkan dalam 2 hari. Jadi anak-anak itu tambahnya 1 hari 1 pojok bisa murjaah translate. Jadi 1 minggu dapat 5 hari aktif itu dapat 3 pojok. Yang selebihnya itu yaitu murjaah. Organisasi SDM itu pengasuhnya siapa? Saya sendiri. Pak Kiai Muhyiddin tinggal Muhammad Fikri. Karena ini belum pada sholat. Accounting kegiatan pelaksanaan tahfidz dalam 1 minggu minimal 3 pojok dengan dirinya pekerjaan. Controlling, evaluasi setiap akhir pekan itu dan evaluasi tiap akhir bulan dan ada evaluasi tiap akhir tahun itu akhir tahun yaitu 5 juz, akhir pekan itu yang didapatkan 5 hari tadi 1 bulan yang didapatkan 1 bulan tadi. Sudah cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan untuk boarding school Al-Murtaqin yang diasuh oleh Pak Kiai Muhyiddin. Terakhir kami mohon untuk putri yang kebagian Pondok Tahfidz Murni. Pondok Tahfidz Murni. Pondok Tahfidz Murni. Halo. 5 menit saja. Sini, Mbak E.
nggak apa-apa disampaikan aja. Nggak apa-apa. Kan konsepnya sudah ada, tinggal presentasi. Kalau nulisnya nanti. Sekolah Takfir. Nama kelompok kami Azhar. Yang mengatakan ketuanya Mbak Nagi dari PT YI Pusat. Beranggotakan saya. Beranggotakan Ainil, Laila, Nagi sebagai ketua, Aisyah dan Rizda. Proyek kami desain pembelajaran tahfidz Al-Quran di sekolah tahfidz Azhar, mulai dari SD, SMP sampai SMA. Analisis SWOT, kelebihan dari sekolah yang kita dirikan. Kelebihannya kemampuan anak-anak yang sudah terseleksi mampu menghafal Al-Quran dengan cepat. Kami memilih ini karena apa? Durasi sekolah yang begitu singkat. Waktu sekolah yang begitu singkat, anak harus menghafal Al-Quran dan juga harus murojaah. Kekurangan durasi jam sekolah yang terlalu singkat. Antara kelebihan dan kekurangan ini, kami pilih untuk keseimbangan. Nah, kalau durasi singkat, anak mampu menghafal Al-Quran dengan cepat. Artinya kan dalam waktu yang singkat, anak nanti bisa sekolah sekali. Ketika sekali sudah jadi maksud. Atau siap untuk disetorkan kepada ustaz atau ustaz yang memandu. Ancaman tersendatnya murojaah. Peluang tersisa waktu di semester 2 digunakan untuk murojaah. Nah, planning kita program tahfidz Al-Quran 3 juz dalam 1 tahun, mulai dari SD, SMP sampai SMA. Dengan pengorganisasian planning tersebut, kita membuat planning setiap harinya itu 1 tahun dalam 1 tahun kita harus menghafal Al-Quran 3 juz. Nah, planning kita sehari-hari ini nanti kita membuat 1 hari itu setengah halaman. Karena anak-anak kecil kan sulit yang mungkin untuk kalau kamu gambar sekian, semua alhamdulillah sudah belum ngaji ya Pak. Saya belumnya saya itu dulu deh. Apalagi anak kita dari kemarin jadi semua siapa ada kalau kita setengah halaman setiap hari, kita membutuhkan waktu sekitar 5 bulan. Nah, sedangkan masa aktif belajar itu kira-kira ada kurang lebih 8 bulan setengah. Nah, sisa waktu tersebut dalam waktu 1 tahun kita gunakan untuk murojaah. Walaupun dalam 1 hari, 1 jam awal pelajaran biasanya itu kurang lebih 45 menit, itu kan digunakan untuk ujian hafalan. Tapi selama sekolah nanti digunakan untuk murojaah 1 jam. Terus kemudian actualizing atau pelaksanaan. 1 jam mata pelajaran digunakan untuk ujian hafalan dan 1 jam mata pelajaran terakhir digunakan untuk project. Tadi saya sudah sebutkan ya, jadi tidak usah saya sebutkan lagi atau saya rinci lagi untuk mengingat waktu. Yang terakhir dan controlling. Setiap minggu diadakan evaluasi untuk mengevaluasi capaian anak-anak minimal 3 halaman dalam seminggu. Ini pencapaian anak dalam 1 minggu. Kemudian setiap kenaikan kelas diadakan tes tahfidz sesuai juz yang didapat. Ini maksudnya gini, Dada, Mas, kan kalau saya dia masuknya itu kelas 1 SD. Kelas 1 SD, kenaikan kelas 2 jadi dia kan sudah mendapatkan 3 juz. Nah, untuk kenaikan kelas 2, naik kelas 3 jadi dia sudah mendapat 6 juz. Untuk mengevaluasikan tahunan kita adakan tesnya itu pas di kenaikan kelas 2 naik kelas 3. Yang juz 1 sampai 3 itu juga dibaca.
dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya itu saya pengen mendengarkan seluruh pemaparan dirinya, tapi karena keterbatasan waktu apa boleh buat. Jadi yang penting saya lihat luar biasa sekali program-programnya. Tadi seperti yang di pesantren mahasiswa Sambur Nyowo juga bagus tadi, ya nalangi dewe, nombori dewe. Ada TPI Pak Asifa juga bagus sekali programnya. Kemudian ada boarding school Al-Muttaqin juga bagus sekali programnya. SMP, SD, SMP, SMA Azhara juga luar biasa sekali. Jadi saya mohon nama gimana yang belum selesai menuliskan di kertas, saya beri waktu sampai Jumat diselesaikan di Jumat, nanti dikumpulkan karena nanti itu jadi bahan penilaian kita. Nanti dulu kan belum selesai. Ini saya akan tentukan ya yang paling bagus. Yang paling bagus ya dari berbagai presentasi tadi. Sebenarnya pengen mendengarkan semua, tapi karena yang presentasi cuma 4. Ini yang milih saya atau audien? Audien, Pak. Oh, baik. Kalau yang milih audien, saya akan milih kita angkat tangan aja votingnya. Yang pilih kelompok 1 Pondok Pesantren Mahasiswa Sambur Nyowo, angkat tangan. Pondok Pesantren Mahasiswa Sambur Nyowo, angkat tangan. Berapa orang Pak? Itu Pak. Sambur Nyowo, Sambur Nyowo. Ayo. 21. Yang putri nggak ada yang pilih ya? Nggak ada Pak. Baik, kita lanjut ke TPQ. TPQ apa mau? Asifa. TPQ Asifa angkat tangan. Kelompoknya dulu, kelompok dulu. TPQ Asifa. TPQ Asifa, halo. Sampai presentasi nih Bang. Halo. Tuh, yang mau kalau nggak ada, ini masih ada kesempatan. Nggak ada yang angkat tangan. Ya wes. Boarding school Al-Muttaqin. Satu dari 6. Yang terakhir SD, SMP, SMA Azhara. Lihat daripada malu-malu, monggo. Nggak ada Pak. Satu. Angkat tangan. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ya, 8. Berarti totalnya yang suara terbanyak adalah Pondok Pesantren Mahasiswa Sambur Nyowo. Kita kasih tepuk tangan untuk Pondok Pesantren Sambur Nyowo. Pengasuhnya siapa ini? Betul saya sini senjata. Betul saya. Ya, monggo. Sebentar. Jenengan 5 tahun anggotanya Pak. Anggotanya 5 tahun. Raja presiden saya 7 Pak.
Jual aja Pak. Ya, tadi yang presentasi silakan saya. Anggotanya 5, saya beri kaos 3 dan buku 2. Ini dengan aturnya mau yang dibun bagi oke, atau mau terima kasih, tepuk tangan untuk nah ini 3 buku ini akan saya berikan kepada yang sudah presentasi. Yang pertama Pak Kiai Muhyiddin. Siap. Ini bukunya lare-lare, cerpennya lare-lare, cerita suka juga mondok di Pati yang berkurang lagi. Bagus. Yang putri, yang presentasi. Kalau ini sesuai dengan Ustadz yang buhul Quran, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras, kerja tuntas. Terima kasih, mohon maaf karena waktunya yang sangat molor. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.